Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 12-13. Isinya begini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Bapak ibu saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, hal pertama yang muncul bukan pertobatan, tapi saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Tidak ada yang berkata, Tuhan, saya salah. Enggak. Inilah awal dari mental korban atau sering disebut playing victim. Selalu punya alasan, selalu punya kambing hitam, tapi tidak mau bertanggung jawab. Mental seperti ini juga banyak mengakibatkan rusaknya relasi. Ada beberapa hal yang mau kita kritisi dari sifat buruk ini, agar kita lebih bijaksana dan peka akan kehendak Tuhan. Pertama, mental korban membuat seseorang sulit bertumbuh. Mengapa? Karena orang yang terus merasa dirinya korban biasanya sulit dikoreksi, cenderung defensif atau membela diri, dan selalu melihat kesalahan orang lain. Kalimatnya seperti ini, saya begini karena dia, oh kalau keadaan saya berbeda, semua salah orang lain. Padahal selama kita sibuk menyalahkan, kita tidak akan berubah. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, harusnya dimulai dari kita yang berkata, Tuhan ubahlah saya terlebih dahulu. Sepertinya saya selalu arogan. Nah, orang seperti ini akan mulai berubah dan mulai bertumbuh. Yang kedua, yang kita kritisi dan renungkan dari ayat tadi bahwa Tuhan mencari pengakuan, bukan alasan. Tuhan sebenarnya tahu apa yang terjadi di Taman Eden, tapi Tuhan tetap bertanya, apakah yang telah kau perbuat? Karena Tuhan ingin manusia belajar jujur. Saya ingat 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebenarnya pemulihan dimulai bukan saat kita pandai membela diri, tapi saat kita rendah hati mengakui kesalahan. Ketika ditegur, bukan cari-cari alasan atau kambing hitam, tapi bagaimana mau jujur dan terbuka, sehingga bisa dikoreksi dan alami pemulihan. Menjadi murid Kristus harus memiliki sikap yang rendah hati ketika ditegur, maka hidup kita akan berubah dan bertumbuh. Yang ketiga yang kita renungkan dari ayat tadi bahwa hanya orang dewasa rohani yang berani bertanggung jawab. Orang yang tidak dewasa hanya menyalahkan, validasi diri terlalu tinggi dan selalu merasa benar dan orang lain salah. Saya ingat Galatia 6 ayat 5 mengatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi kedewasaan rohani terlihat ketika kita berhenti menyalahkan, berhenti mencari simpati, dan mulai bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara, coba kita belajar dari ilustrasi ini. Seorang murid gagal ujian lalu berkata, soalnya terlalu susah, gurunya tidak enak, teman-teman tadi ribut. Tapi dia lupa bahwa dia sendiri tidak belajar. Selama dia terus menyalahkan keadaan, nilainya tidak akan berubah. Demikianlah kita juga yang bermental korban. Kita tidak akan alami pemulihan, tidak akan berubah, dan tidak akan bertumbuh karena kita hanya menyalahkan keadaan dan orang lain. Jangan bermental korban, tapi jadilah pribadi yang berani mengambil tanggung jawab. Mental korban membuat seseorang tetap terikat pada masa lalu, tetapi tanggung jawab membuat seseorang kepada pemulihan. Hari ini Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau berkata, Tuhan, saya mau berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Kami tidak berani mengambil tanggung jawab. Kami mudah merasa benar dan orang lain salah, sehingga kami juga membuat orang lain yang bersalah supaya membenarkan diri kami. Tuhan, kami tahu ini menghambat pertumbuhan rohani kami. Jadikan kami anak Tuhan yang bukan bermental korban, tapi kami mau punya mental yang berkorban, sama seperti Kristus Yesus yang mengorbankan dirinya untuk bisa memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau lawat anak-anak-Mu yang mendengarkan Efrata Devotion ini. Berkati, ubahkan, pulihkan, buat bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.